Baik, shalom bagi kita. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah minggu terakhir di tahun 2020. Dan ini adalah akhir daripada minggu ini. Maka minggu depan sudah memasuki kita di tahun 2021. Nah, Bapak Ibu Saudara, buat sepanjang tahun ini 2020, apa yang sudah kita perbuat bagi Tuhan, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Mungkin di satu sisi, seiring dengan waktu di tahun 2020, banyak hal-hal yang tidak mencapai target, atau ada hal-hal kita rasakan kurang terbaik bagi Tuhan. Maka seiring dengan usia kita semakin bertambah, Bapak Ibu Saudara-saudara, semakin bertambahlah kita memberikan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini adalah kesempatan kita untuk berbuat baik. Tema kita berbuat baik, Galatia 6 ayat 10. Untuk semua orang dan untuk kawan-kawan seiman. Kawan-kawan seiman itu adalah keluarga dalam iman yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Keluarga dalam iman itu adalah tubuh Kristus yang disatukan dalam denominasi, ya, kita ini satukan, tidak terpencar suka-suka begitu saja, tapi namanya tubuh Kristus dan Yesus adalah kepala. Nah, kita kembali, ini adalah volume kedua, berbuat baik, tema kita. Kali ini kita akan baca firman Tuhan dalam Wahyu 19 ayat 8. Boleh ditampilkan di layar. Kita akan lihat dari versi bahasa Indonesia masa kini. Wahyu 19 ayat 8. Ya, sudah ya? Kalau ada yang bisa membantu membaca firman Tuhan, oke, Bapak Jesse ya. Oke. Nah, Wahyu 19 ayat 8. Silakan baca, Pak. Wahyu 19 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kesempatan, ini adalah suatu peluang kita menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini, ya, silakan Pak. Apa-apa dari situ saja. Demikian, pakaian lenan halus yang berkilauan sudah diberikan kepadanya untuk dipakai. Pakaian linen itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh umat Allah. Nah, kita sudah memasuki di era namanya akhir zaman, di zaman akhir. Kalau ada namanya awal zaman, di zaman awal itu ceritanya Adam dan Hawa lah. Tapi kalau ditanya akhir zaman, di zamannya akhir, inilah saatnya umat Tuhan akan terus dipersiapkan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ayat ini menjelaskan, Bapak Ibu Saudara, segala perbuatan baik yang dilakukan oleh umat Allah itu adalah pakaian kita, pakaian yang putih, ya, yang dikatakan di ayat 8, lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Apakah lenan halus itu? Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh umat Allah. Jadi segala sesuatu perbuatan baik yang kita lakukan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Jangan kita katakan, Tuhan, aku sudah berbuat baik, berikanlah aku berkat-berkat-Mu. Itu enggak perlu kita klaim hal-hal demikian, karena sudah otomatis. Yang otomatis itu, Bapak Ibu Saudara, tidak perlu kita bilang, mana janji-Mu Tuhan,
Mana janjimu Tuhan? Aku sudah berikan kolekte, aku sudah tolong banyak orang, aku sudah ramah sama banyak orang. Mana janjimu Tuhan? Itu nggak perlu bahasa-bahasa orang tak beriman, namanya begitu. Tapi kalau bahasa yang beriman, aku percaya semakin banyak saya berbuat baik, semakin berkenan di hadapan Allah, dan aku akan bertemu dengan Tuhan. Dengan kesimpulan, perbuatan baik itulah yang membawa kita sebagai mesin dalam kehidupan kita, dibawa oleh Tuhan pada hari Maranatha. Kalau segala sesuatu yang kita perbuat motivasinya dalam Kolose 3 ayat 23 itu hanya sekedar untuk manusia, Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik kita hanya sekedar agama, tidak ada diangkat oleh Tuhan. Saya berikan persembahan, saya tolong orang supaya saya dilihat orang. Saya berikan sesuatu kepada gereja, cantumkan nama dengan jumlah yang cukup besar supaya orang tahu siapa saya. Habis. Sampai di situ saja. Tingkat kebaikan yang diajarkan oleh Tuhan dan menurut Alkitab adalah dari tingkat yang baik masuk tingkat yang berkenan, masuk tingkat yang sempurna. Level inilah yang diperlukan dalam orang-orang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar baik. Kalau hanya sekedar baik, Bapak Ibu Saudara, orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Kalau hanya sekedar kita berikan sesuatu, sembako, bantuan kepada orang-orang kena bencana, hanya sekedar itu saja, sekedar berbuat baik, orang-orang beragama juga berbuat baik. Kalau saudara perhatikan televisi yang khusus itu, ya, ada televisi yang khusus, mereka sangat bagus berbuat baik kepada sesama. Itu bukan dosa. Itu bukan dosa. Kita nggak perlu anti kebaikan, kita dukung kebaikan demikian. Kebaikan sebatas agama. Tapi ingat, kebaikan sebatas agama tidak membawa orang tersebut menyongsong kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kebaikan itu hanya habis di bumi saja. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Galatia 6 itu ya, Galatia 6 dan dari ayat 1-10 itu sudah jelas bercerita tentang hal itu ya. Dan Galatia 6 ayat 9 juga berkata kita tidak jemu-jemu, kita diajarkan jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya Bapak Ibu Saudara, kebaikan itu akan membuat kita semakin hari semakin diperbaharui menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kebaikan yang kita berikan kepada Tuhan tidak dapat dibatasi. Gak bisa dibatasi. Apa saja yang kita perbuat, lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jubah putih itu juga dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 40 adalah tubuh sorgawi. Ya, tubuh sorgawi. Jadi tubuh kita yang kita kenakan sekarang ini, saya memakai jas begini, kemeja merah, dasi merah, asal jangan mata merah lah ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini gak berlaku, tidak berlaku waktu Yesus datang kedua kali. Apa jubah yang saya akan pakai? Apa yang jubah yang akan Bapak Ibu Saudara pakai? Itulah jubah kebaikan. Maka dikatakan di sini ada tubuh sorgawi, 1 Korintus 15 ayat 40. Itulah yang menjadi jubah kita. Jubah yang tidak dijahit oleh penjahit. Jubah itu tercipta ketika kita berbuat semakin indah, semakin berkilau-kilau, semakin berkilau. Dan ketika itu dalam 1 Korintus 15 ayat 52, pada waktu bunyi nafiri, sangkakala Allah berbunyi, maka kita akan diubah sekejap mata. Amin. Kita akan diubah sekejap mata. Dan referensi juga ayatnya mengatakan 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat oleh Tuhan. Masalahnya, apanya diangkat? Kalau punya gigi palsunya nggak diangkat, Bapak Ibu Saudara. Kalau punya jantung palsu tidak diangkat. Jam tangan, cincin semua, anting-anting semua akan tertinggal. Itu yang binasa. Kita akan mengenakan apa yang tidak
binasa. Ketika Maranatha itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, terjadilah seleksi orang-orang percaya. Seleksi ini, Bapak Ibu Saudara, ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini realita Alkitab mengatakan, ya, dalam Lukas 17 ayat 34 sampai 36. Ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini membuktikan suami istri saja, suami bisa diangkat, istri tinggal. Istri tinggal, suami bisa diangkat. Ini masalahnya 2 orang di atas satu tempat tidur. Masalahnya Bapak Ibu Saudara-saudara perlu diperhatikan. Awal Tuhan menegur jemaat Tuhan bukan langsung begini. Awal Tuhan menegur adalah keluarga. Keluarga. Ingat cerita Adam dan Hawa. Keluarga yang ditegur. Hai Hawa, apa yang telah engkau perbuat? Aku telah makan buah itu, maka aku berdosa. Aku berikan kepada suamiku, maka suamiku juga berdosa, maka mereka berdosa. Tuhan menegur keluarga. Kalau dari keluarga sudah dimulai melakukan perbuatan baik, maka akan terpengaruh dengan yang lainnya, baik itu di lingkungan storge, kekeluargaan, ya, lingkungan filia sosial kita di masyarakat, dan lingkungan Philadelphia kita di lingkungan orang-orang beriman. Itu akan terpengaruh. Tetapi kalau hubungan antara suami dan istri, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak berbuat baik di mata Tuhan, Bapak Ibu, salah satu, kalau perbuatan baiknya tidak benar, akan tertinggal. 2 orang di atas satu tempat tidur, diawali dari suami dan istri. Ketika bunyi sangkakala, si istri lebih baik di hadapan Tuhan, si istri lebih berkenan di hadapan Tuhan, maka si istri akan diangkat oleh Tuhan dan suami akan tertinggal. Bye bye my husband, ya kan? Kenapa? Karena nggak berkenan perbuatan baiknya. Oh, mungkin orang suaminya baik, ya, mengasih traktir makanan kepada banyak orang, ya, ngasih kamput tua, bir, ya baik, ya, hubungannya baik. Tapi ingat, hubungan baik itu apa? Baik yang dimaksud Tuhan bukan baik agama, bukan. Tapi baik yang dimaksud Tuhan tidak ada unsur motivasi apa-apa. Lakukanlah untuk Tuhan. Bagaimana kalau kita lakukan untuk Tuhan, berikan sesuatu yang haram kepada orang, menurut orang tersebut itu baik katanya? Gak bisa. Itu baik-baik keagamaan. Nah, 2 orang di atas tempat tidur, satu diangkat, satu tinggal. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya adalah perbuatan baik yang dilakukan. Apalagi tidak berbuat baik, otomatis tinggal. Yang berbuat baik tidak otomatis naik pada hari Maranatha. Bapak Ibu, kita pun baik kepada tetangga, baik kepada seorang, tapi motifnya nggak benar, saudara, belum tentu diangkat oleh Tuhan. Jadi kebaikan yang diminta Tuhan adalah tanpa ada satupun motivasi dalam hidup kita ini yang kita lakukan, hanya satu, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya, ingat, apa yang kita berikan, apa yang kita tabur, jangan supaya kita nampak, supaya dikatakan orang, saya orang kaya, saya orang hebat. Ya, nggak perlu, itu habis sebatas itu. Maka Yesus pesan kepada murid-muridnya, jikalau keagamaanmu tidak lebih baik dengan keagamaan orang Yahudi, engkau tidak masuk dalam kerajaan Allah. Tidak lebih baik. Orang tuh baik-baik semua, persepuluhannya bagus, berpuasa, semua baik. Tapi Yesus bilang, jikalau tidak melebihi kebaikan seperti orang agama itu, karena kebaikan mereka hanya sebatas agama, tidak berkenan kebaikannya. Kebaikan yang berkenan itu adalah agape. Ya, tidak menuntut balasan apa yang kita lakukan. Menolong orang seorang itu jangan ada maksud supaya nanti, oh, saya nanti juga diperlakukan baik pada dia, pada saya.
Tidak ada maksud-maksud demikian. Intinya adalah semua yang kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Nah, ketika bunyi sangkakala tersebut Bapak Ibu Saudara, ini kan nubuatannya sudah dekat. Ya, kalau matematika teologisnya ini sudah sangat dekat, satu persatu centeng sudah digenapi, tenteng sudah digenapi, tenteng, ya, tiap lonceng-lonceng itu sudah digenapi, lonceng-lonceng nubuatan itu Bapak Ibu Saudara sudah digenapi, ya. Sudah tergenapi bencana alam, tenteng, ya, perang sudah genapi, penyakit-penyakit sampar, ya, epidemi, pandemi juga sudah tergenapi. Jadi dalam iman kita, percaya kita, Galatia 6 ayat 10 itu, inilah adalah kesempatan kita yang terakhir memberikan terbaik bagi nama Tuhan. Di tahun 2020 ini, kesempatan apa yang kita sudah perbuat? Seandainya Tuhan datang, bukan ramalan, seandainya Tuhan datang pada tanggal 1 bulan 1 2021, apakah kita sudah siap menanti kedatangannya? Yang siap katakan amin. Amin. Kalau belum siap mengatakan, aduh, selama ini aku berapalah perbuatan yang kuberikan kepada Tuhan, apalah yang bisa kuberikan. Selama ini lebih dominan, ya, perhitungan saudara, ya, kita matesis lah, ya, pemahaman secara matesis kali-kali. Selama ini saya sudah lakukan untuk Tuhan berapa, ya? Sudah berapa? Lebih banyak yang tidak baiknya atau banyak baiknya, atau sejauh mana? Nah, tapi ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak melihat kelemahan kita, kekurangan kita. Jikalau hati kita sungguh-sungguh mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tampil pun di atas, suaranya pas-pasan, tidak bagus, tidak baik, tapi Tuhan tahu maksudnya, itu berkenan. Daripada Indonesia Idol, ya, lagu rohani mereka Natal bagus, itu agama, tapi di luar itu hidupnya tidak bertuhan, dia hanya beragama, itu tidak berkenan. Bagus suaranya, pemusik semua, penceramah semua, yang melayani semua, saudara, Bapak Ibu Saudara. Itulah kemampuan kita, karena tubuh Kristus ini berbeda-beda. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih di atas, tidak ada merasa lebih di bawah. Semuanya sama di mata Tuhan, sesuai dengan kadar karunia masing-masing diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Nah, menjelang tahun 2021 ini Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah berbuat baik. Lakukanlah hal itu, bukan hanya mendengar saja, lakukanlah kepada semua orang, agar tetap terjaga jubah putih kita. Jubah putih itu tidak boleh ternoda dengan kotoran. Makanya dikatakan jemaat yang tidak bercacat celah. Tidak boleh kena tinta hitam, tinta merah, tinta hijau. Dia harus tetap putih. Bagaimana menjaga tetap putih? Tetaplah lakukan perbuatan baik. Tuhan Allah mengingatkan kepada Kain, gak mampukah engkau berbuat baik? Kalau kau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Dosa sudah mengintip. Ini artinya Bapak Ibu Saudara, semakin banyak kita berbuat baik, semakin banyak kita berbuat baik, dosa pun tidak bisa mengganggu kita. Tapi semakin banyak melakukan dosa, semakin banyak melakukan dosa, berbuat baiknya pun semakin tidak pernah dilakukan lagi. Maka Wahyu ini dikatakan, Wahyu 19 ayat 8 ini menunjukkan syarat untuk masuk dalam kerajaan surga pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sudah jaminkah rohaniawan masuk ke surga? Belum tentu. Sudah jaminkah pejabat-pejabat gereja, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan? Belum tentu. Yang jamin cuma satu, sejauh mana kita sudah berikan terbaik bagi Tuhan. Amin. Sejauh mana kita sudah berikan. Nah, di tahun 2021 ini, mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, melakukan segala sesuatunya yang terbaik bagi Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk gereja Betel Indonesia, Jemaat Immanuel. Kalau ada maksudnya untuk gereja Betel Immanuel ini, saudara,
memang baik, ya udah habis sebatas itu. Saudara berikan kipas angin, saudara berikan pohon Natal, ya. Apa yang saudara berikan, alat-alat musik kemari, bagus. Bagus. Tapi jangan berpikir kalau sudah saudara berikan di atas ini, itu kan punya saya. Oh, keyboard itu saya berikan, punya saya itu. Itu hanya sebatas agama, habis. Kalau sudah dipersembahkan untuk Tuhan, hangus. Tidak ada kalkulasi dalam pikiran kita. Oh, itu jam dinding saya, itu saya menyumbangnya ke gereja. Nah, ini motivasinya untuk gereja. Tapi kalau motivasinya untuk Tuhan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk di bumi, tidak ada kemuliaan untuk di bumi, tidak ada. Inilah yang diperhitungkan oleh Tuhan, maka kita akan berjumpa dengan Tuhan. Ketika nafiri Allah bunyi sangkakala, saudara, semua orang percaya yang melakukan perbuatan baik tentunya sensitif mendengar suara itu. Suara nafiri ini, Bapak Ibu Saudara, ini bukan suara-suara seperti natural begini, seperti fenomena yang pernah terjadi, alam berbunyi trompet begitu sangkakala, tidak. Suara nafiri ini adalah suara yang dibunyikan oleh trompet dari malaikat Tuhan. Biasanya suara trompet ini, perjanjian lama, ini mengajak, satu, trompet sangkakala, mengajak jemaat Tuhan untuk beribadah. Mengajak untuk berperang. Didengar, dipanggil, didengar untuk datang. Nah, ketika bunyi sangkakala, nafiri Allah itu yang terakhir ini, seluruh dunia mendengar, Indonesia mendengar, Amerika mendengar. Jangan katakan, oh di sana itu Tuhan bunyi sangkakalanya, di Yerusalem, di Indonesia belum. Tidak, bunyi sangkakala itu sekali seumur hidup atau sekali peristiwa itu dan tidak terulang kembali. Hanya sekali untuk dunia, mengingatkan, memanggil jemaat Tuhan yang sudah melakukan perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan dan sempurna. Amin. Kalau sudah berkenan Bapak Ibu Saudara, itu tahapnya sudah sempurna. Kalau belum berkenan, itu tahapnya agama saja. Tahap agama saja. Ya, semua agama sama. Di situ saja, batasnya itu. Apa yang saya berikan, kalau sudah berkenan, itu sudah tentu baik. Kalau sudah berkenan, seperti contohnya Kain dan Habel, sama-sama berbuat baik, Bapak Ibu Saudara, memberikan persembahan kepada Tuhan. Kain memberikan persembahan, Habel memberikan persembahan, sama-sama baik. Tapi mana yang berkenan? Sudah tahu ya? Mana yang berkenan? Karena di sini di mata Tuhan, kebaikanmu sebatas agama, engkau beragama, bagus. Kebaikan di sini, bukan sebatas agama engkau berbuat baik, tapi engkau berbuat baik karena engkau bertuhan. Bertuhan sudah tentu beragama. Beragama belum tentu bertuhan. Jadi sebatas berkenan, kemudian Tuhan lihat berkenan, bukan soal banyaknya yang disembelih, bukan 1 ekor, 2, 3 ekor, 4, 5 ekor, bukan soal 1 juta, 2 juta, 3 juta, sesuai kadar kemampuan masing-masing. Kalaulah si Habel tidak mampu memberikan domba itu, Bapak Ibu Saudara, kurasa kalau tidak mampu ya burung merpati pun jadilah begitu. Tidak Tuhan tanya, kau harus berikan lembu karena engkau orang kaya, lembulah sembelih, sapilah sembelih, tidak. Maka diberikanlah domba itu. Tuhan lihat berkenan persembahannya. Inilah yang disebut bertuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi apa yang harus kita perbuat? Ya, apa yang harus kita perbuat? Sepanjang di tahun 2021 ini adalah kesempatan kita. Kita nggak tahu, Bapak. Entah bulan Januari Tuhan datang, bisa nggak Tuhan datang Januari? Bisa. Entah pula Tuhan itu datang di bulan April, bisa. Entah itu juga Tuhan datang tepat tanggal 12 bulan 12, ya. Belanja online. Kita nggak tahu. Bisa saja di tahun 2021 ini. Kenapa saya katakan demikian?
Ya. Kalau saudara membaca skema akhir zaman, bagian-bagian sudah digenapi saudara. Aduh, kalau kita perhatikan, kalau saya baca satu persatu udah mulai digenapi. Tap. Peralatan di Bait Allah di Yerusalem juga sudah diperlengkapi. Ya. Peralatan canggih yang akan dipergunakan Antikris sudah dipersiapkan. Ya, sudah dipersiapkan. Alat-alat untuk mempersatukan dunia sudah dipersiapkan. Mensosialisasinya juga sudah. Memang belum dibangun, ya, Bait Allah yang ketiga belum tergenapi. Wahyu 11 ayat 2 itu akan tergenapi pembangunan Bait Allah yang ketiga. Kalau saudara searching, cari di Google, cari informasi tentang pembangunan Bait Allah, saudara, itu semuanya dalam proses persiapan. Mereka mengatakan Mesias akan datang. Tapi Mesias mereka, dalam pandangan mereka, adalah Mesias agama. Mesias akan datang, pahaman kita adalah Yesus akan datang kedua kali. Haleluya. Mesias mereka paham, agama Yahudi itu Mesias yang membela, menolong bangsa Israel. Dari dahulu begitu mereka, raja yang diurapi. Mereka nantikan itu. Maka mereka persiapkanlah itu, Bait Allah yang ketiga. Itu belum selesai, masih dalam tahap-tahap persiapan. Dan seluruh dunia akan berfokus kepada Yerusalem. Siapa yang menguasai Yerusalem akan menguasai dunia. Ingat, siapa yang menguasai Yerusalem akan menguasai dunia. Makanya, ya, Amerika Serikat sangat mendukung sekali Yerusalem itu menjadi ibu kotanya Israel. Kenapa? Penggenapan Alkitab. Dasarnya apa? Dasarnya adalah memang Israel ibu kotanya Yerusalem, bukan Tel Aviv, tapi Yerusalem. Dan iman kita mengatakan Yerusalem yang baru. Maka kata Yerusalem itu adalah penggenapan firman Allah. Nah, di sana akan dibuat Bait Allah yang ketiga. Dari informasi ini saudara-saudara, saudara kita semuanya segera bergiat, berlomba untuk berbuat baik. Hari ini juga bisa, besok dan seterusnya. Apa yang kita berikan perbuatan baik, bukan sekedar hanya sesama kita, untuk semua orang, sejauh mana kita bisa dan mampu berbuat baik. Haleluya. Bukan mengkastakan, ya. Artinya terutamalah, khususkanlah keluarga-keluarga iman ini saudara, daripada yang lain, tidak bermaksud mengkastakan. Tidak, ya. Oh, aku lihat orang susah di sana, tetanggaku. Terlebih dahulu anggota gereja dulu aku berikan. Enggak, kalau memang jelas mata kita melihat, nanti ada yang mengatakan, mata kita melihat orang itu perlu bantuan, jangan anggap, tunggu jemaat Tuhan. Enggak, berilah bantuan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Efesus 2 ayat 19, kita lihat dulu Efesus 2. Efesus 2 ayat 19, silakan dibaca, Pak. Demikian firman Tuhan, Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, ayat ini menunjukkan dan menerangkan kamu bukan lagi orang asing. Beda, ya. Orang asing dengan anggota-anggota keluarga Allah. Orang asing berarti itulah semua orang. Anggota-anggota keluarga Allah inilah kita. Dan ini ditekankan kepada kita, kita ini adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah. Kita ini anggota keluarga Allah, tidak ada yang asing dalam tubuh Kristus. Artinya dalam anggota tubuh Kristus, ya, semuanya tahu. Seperti gereja mula-mula, semuanya tahu. Taunya apa? Mungkin ya tahu tentang keluarganya, tentang ekonominya, tentang statusnya, tahu.
Kalau sudah tahu, muncullah sikap kita simpati. Kalau sudah tahu, muncullah sikap kita empati. Simpati dan empati itu harus tertanam dalam hidup orang-orang percaya. Kalau orang percaya dalam anggota tubuh Kristus berprestasi, kita pun mendukung. Amin. Talentanya dipakai Tuhan, maju terus. Jangan di non-like gitu ya istilahnya ya. Tetap like, dukung, maju terus, begitu. Itu namanya simpati. Kalau dia susah, dia sedih, kita juga merasakan empati. Dia mengalami duka, kita empati. Haleluya. Jadi diajarkan kawan-kawan sewarga Allah ini berbuat baik, tidak pasif, tetapi aktif. Dikatakan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kawan itu tidak melihat kelemahan sahabat dan temannya. Kalau namanya sudah kawan, dia tahu kelemahan dan kekurangan, tahu. Tapi dia tetap bersahabat. Karena ini kawanku, tim sepekerja dalam Tuhan lah dikatakannya. Tim dalam kerja di kantoran begitu, kawanku. Kalaupun dia lemah, dikuatkan. Kalau dia pun berprestasi, didukung. Bukan dijatuhkan, bukan dilemahkan. Itu kawan. Beda kalau lawan. Kalau lawan, niat kita kan mau jatuhkan saja. Lawan ini, lawan sewarga Allah, nggak ada lawan, tapi kawan sewarga kerajaan Allah. Amin. Itu kita, kawan. Nah, di ayat 20, silakan baca Pak. Ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, di ayat 20 dikatakan dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Ada dasarnya, ada ukurannya, ada kapasitasnya yang kita perbuat dalam keluarga iman ini. Menurut ukurannya adalah dikatakan di sini yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Perjanjian lama, perjanjian baru, dan Yesus adalah kepala gereja. Amin. Ini dasarnya yang kita perbuat. Jadi jangan sekali-kali kita muncul dalam hati kita, dasar yang ku perbuat untuk berbuat baik adalah supaya nampak kehidupan saya ini dilihat orang, aku orang baik, atau nampak aku ini orang yang susah, nampak aku ini orang yang perlu dibantu, nampak aku ini orang yang kaya. Nggak perlu dinampak-nampakkan. Tuhan tahu siapa diri kita. Amin. Dan Tuhan akan menggerakkan orang, baik orang luar, baik orang dalam, untuk menolong siapa saja. Siapa saja. Seperti orang Samaria melihat kondisi yang dirampok ini ya, seorang dirampok ini, dilihat, tergeraklah oleh belas kasihan. Bukan cukup kata kasihan, tapi tergerak oleh belas kasihan untuk membantu dan menolongnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi inilah kita sewarga Allah. Apa yang harus kita perbuat? Banyak hal. Dalam tugas panggilan gereja, saudara-saudara, ini memang kita harus lakukan dan kita terapkan. Tetapi belum ke sana, saya akan terangkan dulu. Dasarnya adalah kita berhubungan dengan Tuhan. Inilah gambaran hubungan Kristus dengan gerejanya. Saya kutip dari buku pengajaran dasar GBI. Ya. Ini buku pengajaran dasar GBI, tidak ada dikatakan anti mempelai, anti suami, nggak ada di situ, malah mendukung. Ya. Betul, dasarnya Alkitabiah. Nah, analogi Kristus dan jemaat. Ini sumbernya dari pengajaran dasar GBI, Gereja Bethel Indonesia. Kristus merupakan kepala, gereja merupakan tubuhnya. Yesus adalah batu penjuru, gereja adalah bangunannya. Kristus adalah tunangan kita sudah ditunangkan. Gereja adalah perawan suci. Kristus
adalah mempelai pria. Ini ada ya, bukan saya karang-karang, yang saya kutip ini di buku pengajaran Gereja Betel Indonesia. Kristus adalah mempelai pria, gereja adalah mempelai wanita. Kristus adalah pemilik, gereja adalah umat kepunyaan. Kristus adalah gembala, gereja adalah domba Allah. Kristus adalah anak sulung, gereja adalah anggota keluarga. Kristus adalah imam besar, gereja adalah umat Allah. Ini hubungan kita dengan Kristus. Haleluya. Hubungan kita dengan Kristus ini maksudnya dasar yang kita perbuat, kita ini sebagai apa? Kita ini sebagai apa di bumi ini? Di bumi ini saya sebagai tubuh Kristus, maka saya butuh kepala. Di bumi ini saya ada bangunan Allah yang tersusun dengan rapi. Bangunan seperti ini tersusun dengan rapi. Kalau namanya sudah tersusun dengan rapi, Bapak Ibu Saudara, semuanya saling membutuhkan. Saling membutuhkan itu artinya tidak bisa lampu ini berdiri sendiri sini, itu independen saja dia bersitu, nggak mengatakan, nih aku lampu, aku lebih hebat daripada yang lantai, nggak ada begitu. Semuanya saling membutuhkan. Inilah namanya bangunan Allah. Baik itu kursi, baik itu lantai, meja, bunga-bunga, aksesoris yang lainnya, semuanya saling membutuhkan untuk memperindah bangunan Allah. Tidak ada dalam ruangan ini merasa dia lebih hebat. Apakah listrik lebih hebat? Tidak. Apakah alat musik lebih hebat daripada lantai? Tidak. Apakah mimbar ini lebih hebat daripada meja, kursi? Tidak. Semuanya sama. Amin. Inilah bangunan Allah. Artinya bangunan Allah ini kita melayani gak ada motivasi. Aku sama dengan yang nyapu-nyapu itu, samanya aku. Sama dengan mereka. Oh, aku juga sama dengan Sinardo yang main musik. Samanya kami. Bukan Sinardo lebih hebat, saya lebih hebat. Samanya kami. Oh, samanya kita semua sama. Yang bedakannya itu di mana? Yang membedakan itu kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Pergunakanlah, sesuaikanlah dengan kadarnya masing-masing. Haleluya. Dipergunakan. Kalau saudara punya 5, 10, ya puji Tuhan. Jangan banggakan, aku nih punya 5. 5 yang diberikan Tuhan, kehebatan. Wah, bisa musik, bisa khotbah, bisa sound system, bisa listrik, bisa elektronik, bisa komputer, semua bisa. Kalau saya dibutuhkan, saya harus diberikan selembar kertas merah, hitungan 1 jam. Wah, gawat gitu. Beda kalau di luar ya, karena namanya keluarga ya, namanya keluarga. Tidak ada pikir-pikir ini. Pelayanan itu tidak ada pikir-pikir hepeng, uang, dihormati gembala, dihargai orang, nggak perlu Bapak Ibu Saudara. Yang penting kita dipuji-puji oleh Tuhan mempelai pria surga. Amin. Ya, melayanilah dengan segenap hati. Masalah berkat Tuhan akan berikan. Kalau diberikan, puji Tuhan. Tidak ada haleluya, sama saja. Haleluya. Ada PK tak ada PK, puji Tuhan. Itu namanya motivasi kita untuk melayani Tuhan. Nah, jadi tugas kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan, yang pertama itu adalah koinonia. Apakah kita sudah melakukan koinonia? Ya, koinonia ini adalah persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama itu sudah baikkah atau tidak? Atau bagaimanakah? Sudah betulkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi kita, kekuatan kita? Sudahkah kita mengasihi saudara kita seperti diri kita sendiri? Seperti diri kita sendiri, apakah sudah? Ini ada persekutuan, ya, koinonia. Maka Bapak Ibu Saudara, bentuk-bentuk persekutuan dengan sesama banyak dalam gereja lokal. Contohnya Ibrani 10 ayat 25, pertemuan ibadah. Pertemuan ibadah itu adalah persekutuan kita dengan sesama. Jangan kita tinggalkan seperti yang dibiasakan orang. Malahan Alkitab mengatakan lebih giat, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini menunjukkan persekutuan di gereja lokal, koinonia. Jadi kalau selama ini koinonianya tidak dilaksanakan di tahun 2020 ini, ya Bapak Ibu Saudara berusahalah lakukan koinonia
dalam bentuk persekutuan ibadah kita. Alkitab berkata 1 Korintus 15 ayat 58, persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Tidak sia-sia. Jauh pun saudara, ya contohnya kalau saya bukan untuk dianggar, untuk dipamer, tidak. Kalaupun jauhnya dari Marelan kemari, kalau untuk Tuhan itu sudah dekat, ya. Dekatnya itu. Gitu aja katakan, dekatnya itu. Ya, ini tidak, yang dekat kiri kanan merasa jauh. Justru yang jauh merasa lebih dekat. Kenapa lebih dekat? Karena mau koinonia. Amin. Kalau masalah waktu, masalah kerjaan, mungkin kita sama, orang-orang sibuk semua. Tapi berikanlah koinonia kita. Haleluya. Nah, ujung daripada koinonia ini Bapak Ibu adalah kesatuan roh. Dalam Efesus 4 ayat 3 sampai 6 dan ayat 13 mengatakan di situ sampai kedewasaan yang penuh. Jadi kesatuan roh inilah puncaknya. Lewat persekutuan kita akan disatukan dalam kesatuan roh. Boleh kita baca dalam Efesus 4 ayat 3, tinggal dibalikkan kembali lembarannya Bapak Ibu Saudara. Efesus 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Boleh dibaca Pak, silakan Pak. Demikian firman Tuhan, Efesus 4 ayat 3 sampai 6. Ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, Ya. dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, harus kita pahami koinonia dengan tujuannya adalah hubungan kita dengan Tuhan dan sesama menjadi satu kesatuan dalam kesatuan roh. Apa saja kesatuan roh itu? Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Inilah puncak namanya kesempurnaan. Kalau dibaca ayat 13 mengatakan berdemikian, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Rupanya masih banyak, ya, masih banyak tidak mengetahui kebenaran tentang anak Allah, ya. Jadi jelas ya, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh, tidak masih kekanak-kanakan tapi sudah dewasa penuh. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, yaitu kepenuhannya sudah menurut ukuran Kristus. Dari mana ini diperoleh? Ini dari koinonia, saudara Bapak Ibu. Bagaimana kita membina hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana kita membina hubungan kita dengan sesama? Kalau tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik itu, ini tidak bisa tergenapi. Tapi kalau kita lakukan perbuatan-perbuatan baik itu, baik dalam ibadah, saya sebagai worship leader itu perbuatan baik, saya pengkhotbah sebagai pengkhotbah juga harus dikatakan itu perbuatan baik. Yang melayani ini juga semua perbuatan baik. Yang apa saja kita lakukan itu perbuatan yang baik. Itu harus kita berbuat untuk kesatuan iman kita, bukan untuk perpecahan iman. Bukan untuk perpecahan iman, tetapi untuk kesatuan iman. Maka inilah jemaat Tuhan yang akan diangkat Tuhan pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Katakan amin. Nah, sampai kedewasaan yang penuh, bertahap, ya. Tingkat kedewasaan kita kan ya nggak sama, bukan berarti melevelkan, tidak. Dari yang lahir baru, ya, kemudian merancak terus menjadi dewasa menurut ukuran Kristus. Yang penting sampai menurut ukuran Kristus, bukan sekali lagi menurut agama, tapi menurut ukuran Kristus. Bisa saja kita menurut agama kita sudah baik. Kalau saya berbuat baik, ya, orang mengatakan, Pak, Bapak kan sudah bisa jadi penatua. Nah, ada begitu mengatakan, ya, hanya sekedar lihat baik saja, Bapak rajin ibadah, Bapak sudah bisa jadi penatua. Bukan begitu, bukan menurut agama. Saya pun sebenarnya kalau dibilang PDP, saya rasa saya nggak perlu dibilang PDP, saya nggak perlu dibilang pejabat gereja, karena berat bebannya.
Karena berat itu bebannya Bapak Ibu, pejabat gereja istilah begitu. Makanya kalau di luar, di sekolah saya bilang, saya guru agama. Ah, Bapak kan pendeta. Iya betul, itu hanya fungsinya di gereja. Tapi kalau di sekolah, ini kan saya menjaga hubungan dengan siswa, dengan orang tua, dengan rekan-rekan guru. Bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara kalau dibilanglah pendeta, ya misalnya. Bukan berarti saya anti dengan pendeta, enggak. Bukan. Kalau lah dibilang, oh Bapak ini pendeta, ada rasa-rasa sungkan. Kadang murid bertanya, Pak, Bapak pendeta ya? Oh, iya bisa juga saya pendeta ya, nak ya. Karena nggak berani ceplos ngomong apa adanya begitu, saking dijaga-jagalah bicara dengan saya kalau bilang pendeta. Oh, Bapak ini guru agama kalian ya. Bicara-bicara baik. Kadang-kadang ya, kadang dikusut-kusut begitu. Jadi ada hubungan yang lebih baik. Itu saya ya. Kalau yang lain mungkin mau menggunakan istilah itu boleh-boleh saja. Ya. Nah, bukan menunjukkan sekali lagi gelar pejabat atau lain-lainnya sudah mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Lihat motivasinya. Haleluya. Lihat motivasinya. Itulah kedewasaan penuh menurut ukuran firman Allah yang tertulis dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itulah koinonia. Ingat, pertama ya, koinonia. Saya sudah melakukan koinonia. Oh puji Tuhan, saya akan kembangkan nanti di tahun 2021. Segala talenta, kemampuan saya akan kembangkan. Begitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, diakonia. Perbuatan baik yang juga harus kita lakukan adalah diakonia. Diakonia ya, dia kalau bahasa apanya Yunaninya diakonos atau diaken. Diakonia ini Bapak Ibu Saudara adalah artinya adalah melayani. Perbuatan yang baik yang juga kita harus lakukan adalah melayani. Wahyu 1 ayat 6, kita ini adalah imam-imam bagi Allah. Kalau dikatakan imam, itu harus melayani. Kalau dia tidak imam, dia itu harus dikeluarkan dari ruangan tabernakel. Engkau itu orang awam, gak bisa melayani. Kalau imam, itu sudah masuk di pelataran. Arti imam-imam ini bisa arti secara khusus, bisa arti secara umum. Imam-imam ini tidak boleh dipersempit pengertiannya hanya secara khusus. Secara khusus itu artinya yang melayani sebagai imam musik, imam dalam khotbah, dan imam dalam pelayanan lain. Bukan itu saja. Imam di sini adalah jemaat Tuhan melakukan diakonos, melakukan perbuatannya baik pelayanan, membawa nama Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar tampil, tapi ada di hatinya untuk melayani. Apa yang saya berikan terbaik bagi Tuhan? Yang dikatakan imam-imam ini berarti sudah tergembala dengan baik. Ya, sudah tergembala dengan jelas dalam kandang yang jelas, bukan di luar. Gak pernah dikatakan imam-imam itu di luar ya. Imam itu sudah masuk kandang dia, masuk kandang, pagar. Udah? Kalau saya sebagai imam, saya harus berikan sesuatu di ruang ibadah itu, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu namanya diaken, diakonia, memberikan apa saja yang bisa kita berikan. Bukan hanya sekali lagi dalam lingkungan gereja, tapi di luar lingkungan gereja pun kita harus diakonia. Haleluya. Contohnya ya, 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ini secara umum. 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Silakan dibaca, Pak. Demikian firman Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah,
tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, ayat ini menerangkan demikian Bapak Ibu Saudara. Ini melayani. Contoh tadi kasus seseorang yang dirampok menuju ke Yerusalem, imam ya. Imam itu hanya melintas melihat sekilas saja. Kasihan, udah lewat. Imam ya, diakonos, imam secara khusus melayani di rumah Tuhan. Secara khusus melayani di rumah Tuhan. Imam itu. Datanglah Lewi lagi. Lewi juga pelayan kan? Kasihan. Udah lihat mata, kasihan. Ah, udahlah, lewat. Imam juga melayani di rumah Tuhan. Melayani sebagai umat yang khusus dipilih Tuhan. Lewi yang melayani rumah Tuhan. Melayani. Datanglah orang Samaria. Kasihan. Haleluya, kasihan Tuhan. Bagaimana Tuhan? Tolonglah, dia butuh bantuan. Bawa dia ke rumah sakit. Oh ya Tuhan, dibawa. Maka bukan hanya perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Ini diakonos, ini melayani. Manakah yang disebut saudara, kata Tuhan? Hai murid-muridku, manakah yang disebut saudara sesama itu? Orang Samaria lah. Betul kan, orang Samaria. Bukan yang di atas mimbar ini, bukan saya, bukan siapa. Orang yang melakukan di jalan sana itu. Nama Tuhan dipermuliakan. Di sini bisalah kita berkoak-koak ya kan. Nah, bukan salah ya, bukan salah. Ini imam secara khusus. Tapi bisa kita sebagai pelayan-pelayan di luar juga bisa kita diakonos di luar. Jangan hanya sekedar melihat, tapi melakukannya. Demikian juga di Yakobus 2. Ini contoh lagi di Yakobus 2. Yakobus 2 ayat 15. Ya, Yakobus 2 ayat 15 sampai 16. Silakan baca, Pak. Demikian firman Tuhan, Yakobus 2 ayat 15 dan 16. Ya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, Ya. dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, ini diakonos. Saya sampaikan secara umum. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian sama tadi ya, dan kekurangan makanan sehari-hari. Kalian kurang makan ya? Kasihan ya. Aduh, gimana tuh ya? Hanya begitu aja, omong doang saja ya. Udah, selamat jalan. Kenakan kain panasmu, kenakanlah. Dan makanlah sampai kenyang. Tapi bagaimana dia mau makan? Ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Apa gunanya? Gak ada gunanya, gak berfaedah. Perkataan kita, omongan kita, sekedar ngomong aja, ya kasihan, ya apa gitu, gak ada. Tapi ayat ini mengatakan 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Perbuatan diakonos kita di luar, kalau hanya sekedar kita melihat, memantau, tapi tidak melakukannya, saudara-saudara, kita itu di mata Tuhan itu namanya, saudara, kita berdosa, keterlaluan. Orang yang berhak menerima kebaikan itu harus kita berikan pertolongan. Amin. Dan tidak melihat dari agamanya gereja apa, tapi tetap kita lakukan melayani. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena imam ini artinya melayani nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Itulah yang dilakukan oleh orang Samaria tersebut. Nah, yang selanjutnya, marturia. Apakah marturia juga sudah kita lakukan sebagai tugas panggilan gereja yang kita lakukan dalam bentuk perbuatan baik? Marturia itu adalah bersaksi. Matius 28 ayat
16 sampai 20 ya, itu bercerita tentang memberitakan Injil. Marturia ini bersaksi. Kesaksian kita itu perbuatan baik kita. Jangan dipendam. Jangan dipendam. Contoh saja aja lah, gak apa-apa. Saudara, Bapak, Ibu, bukan berarti membanggakan, contoh saja. Ini semalam Sabtu, saya bilang sama anak saya, jangan main-main, sudah maghrib. Enggak, panas Pak, panas, mau pakai sepeda listrik. Jangan main-main, sudah maghrib, di rumah saja. Karena dia merasa gerah, mungkin habis main bola atau gimana, gerah, berkeringat. Kan kalau naik sepeda, ini sepeda listrik ya, nyaman dia, angin gitu. Saya bilang jangan kemana-mana, di rumah saja, sudah maghrib. Kalau saudara baca buku Mukendi, mungkin sudah mengerti kenapa maghrib itu dilarang keluar. Bukan mitos ya, baca aja cerita Mukendi. Itu ada jam-jam tertentu, kuasa-kuasa si iblis ini lebih dominan, dia bekerja begitu. Jadi saya bilang jangan. Udah, ternyata keluar juga tanpa sepengetahuan. Nah, keluar bawa sepeda listrik dan kemudian saya dengar dari tetangga, Pak, anak bapak tabrakan, sepedanya hancur. Waduh, udah dibilang tadi jangan. Nah, ini saya bilang gini dalam hati, kalau nggak khotbah saya besok, saya libas ini pakai tali skipping ini, gitu. Iya, kalau saya mendisiplin anak itu tali pinggang, tali skipping itu siap-siap aja di situ. Bukan libas secara emosional, pokoknya itu sebagai apa? Disiplin aja. Kalau nggak bisa suruh, nah itu lihat tali pinggang itu tali skipping itu ya, skipping saya lari tanda gitu kan. Saya gantungkan supaya nampak itu. Ada 5 tali skipping itu. 1 warna merah, mau pilih warna putih, warna kuning, warna apa saja silakan pilih. Mau yang tebal, mau yang tipis, ada di situ kan begitu. Tali skipping. Saya udah mau terbawa emosi lah. Emang anak ini. 3 kali libas lah ini kaki-kakinya ini. Gitu. Tapi berpikir juga saya, besok saya melayani. Gimana saya melayani? Pantas gak Tuhan? Kan segitu ya. Udah marah-marah, emosi di atas mimbar, nggak pantas saya Tuhan. Udahlah, sabarlah. Saya jumpai orangnya. Orang bapak-bapak lah. Bukan orang yang termasuk ya beruang lah gitu ya. Ya orang-orang yang menengah ke bawah lah begitu. Saya kan lihat kendaraan sepeda motornya ya biasa-biasa aja begitu. Singkat cerita, tanya-tanya kronologis karena nggak ada saksi. Memang itu ban depan sepeda listrik itu udah hancur, udah kan nggak pakai rantai, udah hancur, begitu, udah terbelah begitu. Bukan banyak terbelah, tapi udah lepas dari cakramnya, terpecah begitu. Udah hancur begitu, nggak bisa dipakai lagi. Aduh, ini pikir-pikir kalau diganti mungkin kena 500.000 atau 1 juta. Dan saya jumpai bapak itu, saya lihat kakinya sudah luka. Tapi karena lingkungan masyarakat melihat begini, menyalahkan bapak ini gitu. Tapi hati saya nggak mau menyalahkan bapak ini gitu. Saya nggak mau menyalahkan. Saya menyalahkan anak saya. Saya nggak perlu menyalahkan bapak ini. Saya menyalahkan anak saya begitu. Anak saya yang salah. Nggak perlu saya bela anak saya. Di depan dia nggak perlu anak saya bela. Karena saya tahu anak saya salah begitu. Dari kronologis cerita saya udah tahu ini anak saya salah. Ya. Karena mau belok ke kanan di persimpangan, simpangannya ke kanan begini, bapak ini mau terus. Dan di depan itu ada parkir mobil. Jadi anak saya mengikuti mobil juga ada jalan, dia lewat begini, dia mau belok pulang ke rumah ke simpang, ternyata dihantam dari depan. Buas, hancur. Udah, hancur begitu, saya juga tergerak belas kasihan, lihat kakinya sudah berdarah gitu bapak itu ya, sudah berdarah. Tapi gara-gara keliling sewarga itu mengatakan, "Bapak salah. Mana bisa hancur ban begini? Bapak lebih kencang gini-gini." Menuntut bapak ini, tapi saya nggak mau menuntut begitu. Udahlah Pak, damai-damai lah Pak. Maksudnya damai-damai, kasih uang gitu. Damai-damai. Aduh, saya pun menjaga juga warga ya, warga-warga sekeliling. Artinya tidak murahan minta mendamaikan begitu. Saya juga menjaga hubungan dengan warga di sini. Yang bukan pro saya, bukan. Melihat situasi, kalau dalam situasi kecelakaan yang rusak itu mau berdamai harus ada penggantinya, berapapun ada. Akhirnya singkat cerita, udahlah Pak, menjaga juga, udahlah Pak, berapa yang ada saja. Kalau saya bilang udah Pak, salam, kita pergi.
ini warga ini nggak enak juga begitu. Ya, saya jaga juga. Udah Pak, berapa yang ada? Aduh, saya buru-buru mau kerja gini. Udah Pak, berapa yang ada? Ya nggak apa-apa. Yang ada 30.000 katanya. Oh, udah nggak apa-apa, 30.000 jadilah. Saya nggak nuntut mau 10.000, mau 5.000, nggak ada. Cuma saya jaga, saya juga berhikmat juga lah dengan warga situ. Bapak ini nih, ya kalau bapak ini ganti dia, semua nuntut. Saya nggak nuntut, tapi yang lain warga lingkungan komplek itu menuntut begitu. Karena ada orang luar, bukan orang dalam. Kalau orang dalam mungkin ya masih terima, karena biasa itu ya di kampungnya itu orang akan membela warganya begitu. Udah Pak, berapa yang ada? Oke lah, diambil dompet. Udah Pak ya, damai-damai Pak. Oke lah Pak, damai-damai Pak. Pulang Pak, kerja Pak ya. Oke, udah, pulanglah Bapak itu. Orang warga udah bubar. Nah, udah bubar. Kami bawa lah sepeda itu, listrik itu berat sama anak saya Willy, angkat begitu sampai ke rumah. Udah, saya periksa kantong yang diberi. Saya salam mau berapa salamnya nggak tahu berapa, mau 5.000, mau 10.000 salam. Yang penting saya, udahlah Pak, udah. Nah, Pak, oke Pak ya. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa, udah. Sampai di rumah, saya ambil, saya lihat kok ada uang merah. Aduh, tergerak belas kasihan juga. Ada uang merah, jadi 130.000, kan gitu. Kok jadi 130.000 dikasih? Aduh, tadi Bapak ini ngasih mau 37-nya 30.000. Orang susahnya Bapak ini, saya pikirkan, udahlah, inilah yang diberikannya. Puji Tuhan lah, haleluya lah, kan begitu kan? Artinya, jangan sampai ada termotivasi menuntut dengan situasi. Kadang-kadang kita begitu ya, udah marah-marah. Tuntut ini harganya sekian, ini begini. Sampailah berdebat, sampailah kita marah, sampailah emosi. Tidak. Saya hanya menjaga, mengaplikasikannya apa yang sudah saya sampaikan begitu. Memang berat sekali Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dengar firman Allah, untuk mempraktekannya itu kita semuanya belajar. Ini contoh. Haleluya. Ya, supaya jangan tersimpan di hati kita merasa benci dengan seorang, merasa tak enak dengan seorang, semuanya sudah berlangsung dengan damai. Nah, itu marturia. Menceritakan apa pengalaman kita kepada banyak orang supaya orang banyak diberkati. Baik lewat ceramah, khotbah, cerita pengalaman kita, semua akan terberkati. Dan tidak perlu didiami, semua harus bisa bercerita, bersaksi dengan tetangga, dengan sesama kita, dengan orang di luar, atau dengan siapa saja, sehingga mereka semakin cinta dan dekat kepada Tuhan. Amin. Itu marturia. Kemudian didaskalia. Nah, didaskalia ini Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap melakukan dalam perbuatan baik kita. Kita bisa mengajar. Masa sih nggak bisa mengajar tentang baptisan kepada orang yang belum dibaptis? Masa sih kita nggak bisa mengajar tentang pertobatan bagi orang yang belum bertobat? Tentunya semua bisa. Maka disebut didaskalia, pengajaran. Ini secara umum. Secara khusus pengajaran, kita harus aktif ikut dalam ibadah pengajaran. Itulah didaskalia. Jadi kita bisa mengajari orang. Kita mengatakan, sudah dilihat dari sudut waktu, engkau seharusnya sudah menjadi pengajar. Bukan di atas mimbar maksudnya. Sudah menjadi pengajar, sudah tahu asas-asas kekristenan yang perlu kita sampaikan kepada orang, sehingga mereka mengerti tentang doktrin Alkitab. Amin. Karena pengajaran berhubungan dengan doktrin Alkitab. Nah, kemudian okumene. Okumene ini Bapak Ibu Saudara harus juga kita lakukan sebagai tugas gereja dan perbuatan baik kita. Bahwasannya okumene ini adalah mempersatukan tubuh Kristus, berbagai denominasi. Tidak ada tubuh Kristus mengatakan gereja Bethel Indonesia sajalah yang bisa berdiri di kota Medan ini yang membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Hanya gereja Bethel lah jemaatnya akan masuk surga. Enggak Bapak Ibu. Gereja Sidang Jemaat Allah, GSPDI, Gereja Kristen Kemah Daud, banyak lagi berbagai gereja, saudara-saudara. Kita bisa bersatu dengan mereka. Seperti yang dikatakan doa Tuhan Yesus. Ya, doa Tuhan Yesus menginginkan seluruh jemaat Tuhan, tubuh Kristus semuanya bersatu. Haleluya. Maka disebut 5 gadis yang bijaksana, itu persatuan. Ada juga persatuan 5 gadis yang bodoh. Maka okumene ini banyak dominasinya, banyak persatuan. Tapi ingat, okumene yang bagaimana? Okumene mempelai yang bijaksana atau mempelai yang bodoh? Kalau mempelai yang bijaksana pasti mempersiapkan diri,
menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kita harus tahu kita ini mempersatukan dengan siapa. Maka ya boleh berhimpun kepada gereja manapun. Boleh. Mau ada seminar, mau ada undangan Natal, ya kita hadir, kita tunjukkan. Kita sama-sama orang-orang percaya. Haleluya. Tidak ada kita anti gereja GKI, anti gereja Pentakosta, anti gereja GSJA, ya nggak ada. Kalaupun sekalipun HKBP mengundang kita pun datang. Ya. Nah, kami juga mengundang pengkhotbah di sekolah Natal, pendeta dari HKBP Tanjung Merawah dengan gelarnya pendeta ini MTA, kan begitu. Gak apa-apa. Sebatas agama disampaikannya, sebatas agama, ya, sebatas firman Allah yang berhubungan tentang perbuatan baik. Tapi kalau tentang karunia, bahasa roh, mukjizat, ya, bernubuat, dia sendiri nggak ngalami, dia berkhotbah, saya nggak ngedengar, saya nggak mau mengerti kalau orang demikian. Contohnya ada pendeta menerangkan tentang baptisan air, saking pintarnya teologinya menerangkan baptisan air, dia sendiri pun nggak tahu, nggak pernah ngalami baptisan air, sehingga ngambil kesimpulan baptisan air yang penting air, esensinya air, dan nggak pernah mengalami namanya bahasa roh, sehingga dia memunculkan secara teologis, secara pandangan agama, dia mengatakan bahasa roh itu hanya bahasa kasih, berbuat baik dengan bahasa-bahasa etika yang baik dan sopan begitu. Nah, itu pemahaman demikian. Hal itu nggak perlu kita pahami, ya. Itu di luar. Nah, itu di Didaskalia, okumene, ya. Nah, jadi okumene Bapak Ibu Saudara-saudara, ini untuk mempersatukan banyak anggota tubuh tapi ya satu, banyak anggota tapi satu tubuh. Dalam 1 Korintus 1 ayat 11 sampai 12, ini peristiwa yang terjadi di gereja Korintus, yang dikatakan di situ ada perselisihan, ada golongan Apolos, ada golongan Paulus, dan ada golongan Kefas. Ini adalah tubuh Kristus yang tidak mau dipersatukan. Akhirnya muncullah perselisihan, mengatakan aku golongan Pentakosta, aku golongan karismatik, aku golongan metodis begitu. Sesungguhnya di mata Tuhan tidak ada menggolongkan, tetapi untuk penyebutan organisasi sah-sah saja. Ya, sah-sah saja, tetapi untuk menyatukan tidak ada tembok. Gereja, nama gereja bukan menjadi tembok untuk menghalangi orang-orang percaya untuk bersatu. Maka kalau itu ada, maka di 1 Korintus 3 ayat 4 mengatakan kamu masih manusia duniawi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari tugas panggilan gereja ada 5 ini, mari kita lakukan, kita laksanakan di tahun 2021 ini. Dari koinonia, dari diakonia, marturia, didaskalia, dan okumene, kita sama-sama mempraktekkannya secara umum dan juga secara khusus, baik kepada semua orang, baik kepada keluarga dalam gereja ini. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan.